Shalom saudara-saudari, perkenalkanlah saya untuk sharing Kejadian pasal 16. Introduction. Sarai memberi hambanya, Hagar, kepada Abram untuk melahirkan seorang anak bagi mereka. Perselisihan yang kemudian terjadi menyebabkan Hagar melarikan diri ke padang gurun. Di sanalah Allah menemuinya. Audio reflection. Poin pertama. Menanti Allah bertindak membutuhkan iman. Kita akan tergoda untuk mengambil tindakan dengan tangan kita sendiri ketika doa dan cara yang sah tidak berhasil membuat kita memperoleh apa yang kita inginkan. Kita harus melawan godaan ini dan berpegang teguh kepada janji-janji Allah. Sangat penting bagi para ayah untuk tidak pasif seperti Abram selama pencobaan semacam itu, tetapi bertindak aktif untuk memimpin keluarga mereka dalam keadilan dan kasih. Mengkompromikan hukum-hukum Allah dapat mendatangkan pertolongan yang bersifat sementara, tetapi akan menghasilkan buah yang pahit. Karena itu, marilah kita bertobat dari dosa-dosa kita dan menghadapi konsekuensi dosa tersebut dengan iman kepada belas kasihan Allah. Poin kedua, Tuhan memberikan belas kasihannya yang berharga kepada mereka yang telah menderita penindasan karena status sosial, gender, atau etnis mereka. Kristus menjangkau semua orang dari semua bangsa di dalam Injil. Dia membuat orang miskin menjadi kaya dalam iman dan memperkaya seluruh dunia melalui pengalaman mereka tentang Allah. Tidak diragukan lagi bahwa Abram belajar lebih banyak tentang Tuhan ketika Hagar kembali membawa berita bagaimana dia bertemu dengan Allah di padang gurun. Namun Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat dari pemberontakan dan tunduk pada otoritas yang tepat. Jalan Tuhan tidak untuk menggulingkan semua struktur otoritas dan ketaatan, tetapi untuk memperbarui ciptaannya dalam pernikahan dan keluarga. Ayat 1-3. Sarai memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri pengganti. Suatu praktek yang umum dilakukan pada waktu itu. Seorang wanita yang sudah menikah dan tidak dapat memiliki anak dapat dipermalukan oleh teman-temannya dan sering diminta untuk memberikan pembantu perempuan kepada suaminya untuk menghasilkan ahli waris. Anak-anak yang lahir dari wanita pelayan dianggap anak-anak dari sang istri. Abram bertindak sesuai dengan kebiasaan hari itu, tetapi tindakannya menunjukkan kurangnya iman bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Ayat 3. Sarai mencoba menyelesaikan persoalannya sendiri dengan memberikan Hagar kepada Abram. Seperti Abram, dia mengalami kesulitan untuk mempercayai janji Allah yang jelas khusus ditujukan bagi Abram dan Sarai. Dari ketiadaan iman ini, kemudian muncullah serangkaian masalah. Hal ini selalu terjadi ketika kita mencoba untuk mengambil alih apa yang seharusnya dilakukan Allah. Mencoba untuk membuat janjinya menjadi kenyataan melalui upaya yang tidak sejalan dengan arahan spesifiknya. Dalam hal ini, waktu adalah ujian terbesar dari kerelaan Abram dan Sarai untuk membiarkan Allah bekerja dalam hidup mereka. Terkadang, kita juga harus menunggu. Ketika kita meminta sesuatu hal kepada Allah dan harus menunggu, kita dapat tergoda untuk mengambil tindakan dengan tangan kita sendiri dan mengganggu rencana Allah. Ayat 5. Meskipun Sarai mengatur agar Hagar memiliki anak oleh Abram, ia kemudian menyalahkan Abram atas akibatnya. Seringkali lebih mudah untuk mencela dengan frustasi dan menuduh orang lain daripada mengakui kesalahan dan meminta maaf. Adam dan Hawa juga melakukan hal yang sama dalam Kejadian pasal 3 ayat 12-13. Ayat 6. Sarai marah kepada Abram, tetapi dia melampiaskannya kepada Hagar dan perlakuannya cukup keras sehingga membuat Hagar melarikan diri. Kemarahan muncul akibat kelemahan kita sendiri bisa berbahaya. Ayat 8. Hagar melarikan diri dari majikannya dan masalahnya. Malaikat Tuhan memberinya nasihat ini, kembalilah dan hadapi Sarai yang menjadi penyebab masalah dan tunduk kepadanya. Hagar perlu memperbaiki sikapnya terhadap Sarai, tidak peduli seberapa tindakannya dapat dibenarkan. Melarikan diri dari masalah jarang memecahkannya. Tindakan yang bijaksana adalah kembali kepada masalah-masalah kita, menghadapinya secara tepat, menerima janji pertolongan Allah, memperbaiki sikap kita, dan bertindak sebagaimana harusnya. Ayat 13.
Kami telah menyaksikan 3 orang yang melakukan kesalahan serius. Sarah yang mengambil perkara itu dengan tangannya sendiri dan memberi hamba perempuannya kepada Abram. Abram yang mengikuti rencana itu, tetapi ketika keadaannya mulai tidak beres menolak untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Hagar yang lari dari masalah, terlepas dari situasi yang berantakan ini, Allah menunjukkan kemampuannya untuk bekerja dalam semua hal untuk selamanya. Sarai dan Abram masih menerima anak yang sangat mereka inginkan, dan Allah memecahkan masalah Hagar terlepas dari penolakan Abram untuk terlibat di dalamnya. Tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi Allah jika Anda bersedia membiarkan Allah membantu Anda. Amin.